Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang asuhan keperawatan jiwa, halusinasi, atau gangguan persepsi sensori. Nah, yang pertama yang harus kita ketahui, apa itu halusinasi atau gangguan persepsi sensori. Menurut SDKI 2016 mengatakan bahwa suatu perubahan persepsi terhadap stimulus, baik eksternal maupun internal, yang disertai dengan respon berlebihan, berkurang, ataupun terdistorsi. Ya, menurut Kellyat et al. 2019 mengatakan bahwa halusinasi merupakan gejala gangguan jiwa yang berupa respon panca indera, yaitu penglihatan, pendengaran, penciuman, perabaan, pengecapan ya terhadap sumber yang tidak nyata. Jadi halusinasi itu adalah gangguan panca indera yang mempersepsikan secara nyata sesuatu hal yang sebenarnya tidak ada ya. Jadi adanya sensasi palsu yang dirasakan oleh klien. Orang lain tidak mendengarkan, orang lain tidak melihat ataupun merasakan ya, hanya pasiennya sendiri yang merasakan hal demikian ya. Jadi itu adalah sensasi palsu begitu. Nah, karena ini berkaitan dengan panca indera, maka jenis halusinasinya pun berdasarkan panca indera kita ya. Ada halusinasi pendengaran, penglihatan, halusinasi penciuman atau penghidu, pengecapan, perabaan ditambah dengan halusinasi kinestetik. Nah, halusinasi pendengaran ya, data apa yang bisa kita dapatkan ya. Biasanya klien itu akan bicara sendiri, tertawa sendiri, marah-marah tanpa sebab ya. Kemudian dia bisa menutup telinganya ya. Nah, data subjektifnya klien akan mengungkapkan isi dari halusinasinya ya. Misalnya dia mendengarkan suara-suara kegaduhan ya, dia mendengarkan suara-suara yang mengajak dia bercakap-cakap, dia akan mendengarkan suara-suara yang mungkin berupa ancaman ya, yang membahayakan dirinya, orang lain ataupun lingkungannya. Ya. Kemudian halusinasi penglihatan. Nah, halusinasi penglihatan, data apa yang bisa kita dapatkan? Data objektifnya, klien bisa menunjuk-nunjuk ke arah tertentu, ya. Kemudian ada ketakutan yang tidak jelas penyebabnya, ya. Nah, data subjektifnya apa? Klien bisa mengungkapkan bahwa dia melihat sesuatu, baik itu bayangan, sinar, bentuk, ya, bentuk geometris, ya. Kemudian ada melihat hantu atau berupa kartun ya. Nah, selanjutnya halusinasi penghidu ya atau penciuman ya. Data objektif yang bisa kita dapatkan, klien berperilaku seolah-olah dia sedang mencium sesuatu ya. Kemudian dia bisa menutup hidungnya juga. Nah, data subjektifnya, klien akan mengungkapkan bahwa dia sedang membaui bau-bauan, ya, misalnya dia membaui bau-bauan darah, ya, feses, urin, atau bahkan terkadang bau-bauan itu menyenangkan buat dia, ya. Kemudian halusinasi pengecapan. Nah, data objektif yang bisa kita dapatkan yaitu klien akan lebih sering meludah atau bahkan sampai muntah ya. Nah, apabila dia sudah tidak tahan dengan bau-bauan itu biasanya klien akan muntah ya. Nah, data subjektifnya ya, klien akan merasakan rasa ya, mengungkapkan bahwa dia sedang merasakan rasa seperti darah, urin, feses ya, seperti itu contohnya. Nah, kemudian halusinasi perabaan ya, klien akan menggaruk-garuk kulitnya ya, dan dia akan mengungkapkan bahwa ada serangga yang berjalan di atas permukaan kulitnya ataupun dia merasakan sengatan listrik dan lain sebagainya ya. Kemudian halusinasi kinestetik. Nah, halusinasi kinestetik ini klien akan mengungkapkan bahwa dia mampu merasakan ya aliran darah di dalam tubuhnya, pergerakan aliran darah di dalam tubuhnya, kemudian dia bisa merasakan bagaimana proses urin itu terbentuk, dia bisa merasakan bagaimana proses pencernaan di dalam tubuhnya. Ya, tetapi di antara semua ini ya yang paling sering terjadi itu halusinasi pendengaran. Ya, sekitar
70% itu halusinasi pendengaran yang paling sering terjadi. Selanjutnya fase halusinasi, ya. Fase halusinasi yang pertama comforting, ya, menyenangkan, ya. Pada fase ini bersifat menyenangkan. Jadi awal-awal itu halusinasi akan menyenangkan, ya. Pada fase ini klien mengalami stres, cemas, dan kesepian. Klien mungkin akan melamun dan memfokuskan pikirannya ke hal-hal yang menyenangkan, ya, untuk menghilangkan kecemasan dan stresnya, gitu. Nah, perilaku klien bagaimana? Ya, perilaku klien itu dia akan tersenyum sendiri, tertawa yang tidak sesuai, kemudian menggerakkan bibirnya, ya, menggerakkan bibirnya, tetapi dia tidak bersuara, gitu. Nah, pergerakan mata cepat, respon verbal lambat, ya, karena dia lagi asik dengan halusinasinya, ya. Kemudian dia akan lebih senang menyendiri dan senyum-senyum sendiri, ya. Itu adalah fase yang pertama atau fase comforting, ya, fase menyenangkan. Fase yang kedua adalah fase condoming, ya. Fase ini adalah fase menjijikkan, ya. Pada fase ini klien akan mengalami pengalaman yang menakutkan dan menjijikkan. Kecemasan meningkat, klien berada pada tingkat listening halusinasi, ya. Jadi dia mendengarkan halusinasinya, dia tidak bisa mengelak dari halusinasinya, ya. Kemudian gambaran halusinasi dapat berupa bisikan yang tidak jelas dan klien takut jika ada orang yang ikut mendengarkan halusinasi tersebut. Nah, klien mulai merasa tidak mampu untuk mengontrol halusinasinya, ya. Nah, perilaku klien bagaimana, ya? Perilaku klien pada fase kedua ini, ya, itu sudah mulai meningkat, ya. Tanda-tanda sistem saraf otonom sudah mulai meningkat, seperti peningkatan denyut jantung, ya, tekanan darah sudah mulai meningkat. Kemudian klien akan asik dengan halusinasinya dan tidak mampu membedakan dengan realistis. Jadi dia sudah mulai terpengaruh begitu dengan halusinasinya, ya. Meskipun, ya, pada tahap ini, ya, klien itu sudah mulai ada rasa takut dan cemas, ya, seperti itu. Selanjutnya adalah fase yang ketiga, yaitu fase controlling, ya. Nah, pada fase ini halusinasi itu sudah bersifat mengendalikan. Jadi klien dikendalikan oleh halusinasinya. Nah, pada fase ini klien cenderung mengikuti halusinasinya, gitu. Nah, klien tidak berdaya karena halusinasinya itu semakin menonjol, ya. Halusinasi sudah menguasai diri klien dan mengontrol menjadi lebih terbiasa lagi, gitu, dengan halusinasinya. Nah, perilaku klien itu bagaimana? Nah, kemauan klien itu dikendalikan oleh halusinasi, ya. Jadi dia sudah menguasai diri klien tersebut, gitu. Rentang perhatian hanya beberapa menit atau detik, jadi hilang fokus, ya. Klien biasanya berkeringat, tremor, dan tidak mampu mengikuti perintah yang diberikan. Jadi dia sudah mulai kewalahan dengan perintah halusinasi tersebut karena sudah semakin intens, gitu, ya. Halusinasi sudah mengendalikan klien tersebut. Selanjutnya fase conquering, ya. Halusinasi sudah bersifat menaklukkan. Nah, pada fase ini klien tidak mampu mengendalikan diri dan beresiko mencederai diri, orang lain, dan lingkungan, ya. Halusinasi yang awalnya menyenangkan ini berubah menjadi ancaman, ya, memerintah, memarahi klien, ya, sehingga klien tidak mampu berhubungan dengan orang lain karena dia sudah sibuk dengan halusinasinya. Nah, perilaku klien itu bagaimana, ya? Jadi perilaku klien ini dia bisa panik, ya, karena terus diteror, ya, dengan halusinasi, ya. Kemudian berpotensi bunuh diri, ya, perilaku kekerasan, agitasi, menarik diri, katatonik, dan tidak mampu berespon lebih dari satu orang, ya. Nah, pada fase ketiga dan keempat itu biasanya klien sudah membutuhkan perawatan di rumah sakit.
Selanjutnya adalah pengkajian ya. Jadi ada beberapa hal yang perlu kita kaji ya dari proses wawancara. Yang pertama itu harus kita ketahui jenis dari halusinasinya ya. Apakah halusinasi pendengaran, penglihatan dan lain sebagainya. Kedua, isi halusinasi. Kita harus menanyakan apa isi halusinasi yang telah dialami oleh pasien tersebut. Nah, ketiga, waktu halusinasi. Nah, kapan halusinasi itu biasanya muncul? Pada saat pagi, siang, ataupun malam. Nah, frekuensi. Jadi, berapa kali muncul halusinasi itu dalam sehari? Misalnya pada waktu pagi hari, misalnya muncul berapa kali halusinasi tersebut muncul? Apakah 3 kali atau 2 kali? Nah, kemudian situasi. Situasi apa atau bagaimana halusinasi itu muncul? Begitu. Apakah pasien ini pada saat dia sendiri atau pada saat dia mau tidur dan lain sebagainya. Kemudian respon pasien terhadap halusinasi. Apakah pasien ini merasa ketakutan, merasa tertekan ya, atau merasa yang lain begitu. Kemudian upaya apa yang telah dilakukan? Nah, apa yang dilakukan oleh klien ini untuk mengatasi halusinasi tersebut? Nah, selanjutnya adalah proses observasi ya. Jadi perlu diketahui, diobservasi apakah pasien ini mengalami kondisi di mana klien ini bicara atau tertawa sendiri, marah-marah tanpa sebab, mengarahkan telinga ke arah tertentu, menutup telinga misalnya pada saat klien lagi mengalami halusinasi pendengaran. Kemudian dia menunjuk-nunjuk ke arah tertentu misalnya ya, berarti klien ini mengalami halusinasi penglihatan ya. Ada ketakutan atau sesuatu yang terhadap sesuatu yang tidak jelas ya, mencium sesuatu seperti sedang membaui bau-bauan tertentu misalnya. Kemudian dia menutup hidung, sering meludah, muntah atau menggaruk-garuk permukaan kulitnya. Nah, pengkajian selanjutnya adalah faktor predisposisi ataupun faktor presipitasi. Nah, yang pertama faktor biologis, ya, herediter. Apakah klien mempunyai keluarga yang memiliki penyakit yang sama, kemudian pernah trauma kepala atau penyakit fisik yang berdampak pada otak, ya? Karena kita ketahui bahwa semua sistem di tubuh kita ini diatur di otak, ya. Pergerakan, perilaku, perasaan, semua diatur di otak kita. Nah, apakah ada riwayat penggunaan nafsa? Ya, kemudian dari faktor psikologisnya, apakah pernah mengalami kegagalan yang berulang? Pernah mengalami korban kekerasan, aniaya fisik, aniaya psikis, ya, kegagalan pola asuh, kurang mendapatkan kasih sayang, ya, kemudian coping yang tidak bagus dan lain sebagainya. Faktor selanjutnya sosial budaya, ya, tingkat perekonomiannya bagaimana, ya, apakah pernah mengalami perceraian, kemudian stigma di masyarakat, apakah sosial kehidupannya itu dia pernah mengalami penolakan, ya, kemudian tidak bekerja dan lain sebagainya, ya. Jadi ini adalah faktor-faktor yang bisa menjadi pencetus ya terjadinya masalah kesehatan jiwa. Jadi penting sekali kita kaji ya bagaimana kehidupan, bagaimana latar belakang klien ini ya. Baik, selanjutnya adalah gejala dan tanda halusinasi ya. Menurut SDKI 2016 itu sudah membagi dua ya, mayor dan minor. Jadi ada tanda gejala mayor dan ada tanda gejala minor. Nah, tanda gejala mayor itu subjektifnya klien akan mengatakan bahwa dia mendengar suara bisikan atau dia melihat bayangan ya. Jadi sesuai dengan jenis halusinasi apa yang telah dialami oleh klien tersebut. Klien akan merasakan sesuatu melalui indera perabaan, penciuman, penglihatan, pengecapan. Untuk data objektif mayor, itu klien akan ada distorsi sensori ya, kemudian respon tidak sesuai, bersikap seolah melihat bayangan atau mendengarkan bisikan, mengecap sesuatu, kemudian meraba atau mencium sesuatu.
Nah, untuk gejala dan tanda minor ya, subjektifnya itu klien akan merasa kesal. Ya, kemudian data objektifnya, klien akan menyendiri, melamun, konsentrasinya sudah mulai memburuk, ada disorientasi waktu, tempat, orang, dan situasi, kemudian dia sudah mulai curiga, ya, biasanya klien melihat ke satu arah saja, begitu, kemudian dia mondar-mandir, ya, dan biasanya klien itu bicara sendiri ataupun tertawa sendiri. Nah, apabila data sudah kita dapatkan ya, kita sudah melakukan pengkajian keperawatan secara komprehensif ya, maka kita sudah bisa memulai untuk merumuskan diagnosis keperawatan. Nah, berdasarkan petunjuk dari SDKI 2016 ya, diagnosis keperawatan kita bisa angkat apabila kita sudah mendapatkan data mayor itu 80% sampai 100% ya, meskipun data minor kita tidak dapatkan. Cukup dengan data mayor saja kita sudah bisa menegakkan diagnosis keperawatan. Selanjutnya diagnosis keperawatan yang bisa kita angkat yaitu D0085, gangguan persepsi sensori ya. Jadi kalau kita sudah mendapatkan masalah utamanya, maka kita bisa membuat rencana tindakan apa yang seharusnya kita berikan kepada klien ya. Tapi sebelumnya kita buatkan dulu luaran keperawatannya ya. Outcome-nya itu apa gitu ya. Apa tujuan kita untuk melakukan tindakan keperawatan ya. Nah, untuk keluaran keperawatan dan intervensi keperawatannya, kita lanjut di part 2 ya. Oke, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.